Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang maksimum dan minimum absolut atau ekstrim absolut. Jadi yang dimaksud absolut di sini adalah kalau maksimum ya benar-benar maksimumnya. Kalau sebelumnya di maksimum dan minimum relatif itu kan maksimum relatif bisa lebih dari satu, minimum relatif juga bisa lebih dari satu. Kalau yang dibahas di sini maksimum dan minimum adalah maksimumnya hanya paling banyak harus ada satu, minimum juga paling banyak hanya ada satu. Jadi yang paling tinggi itu yang jadi maksimum absolut dan yang paling rendah dia jadi minimum absolut. Sedangkan di sini ini bisa terjadi ada maksimum relatif, kemudian di sini bisa ada minimum relatif, tapi kalau maksimum dan minimum absolut dia harus benar-benar yang paling tinggi dan yang paling rendah. Jadi sama seperti yang dulu ya, ekstrim relatif. Ekstrim di sini ada dua. Yang pertama adalah maksimum. Jadi biasanya absolut jarang ditulis. Jadi kalau disebut maksimum aja maka yang dimaksud adalah maksimum absolut. Dan kalau ditulis minimum aja maka yang dimaksud adalah minimum absolut. Kemudian kita mulai dari definisinya. Oke, yang pertama, jika fx0 itu lebih besar dari fx untuk setiap x elemen domain dari f, maka x0 adalah titik terjadinya maksimum dan nilainya adalah nilai maksimumnya adalah fx0. Jadi kalau mau jadi maksimum absolut maka dia harus lebih besar atau lebih besar sama dengan nilai fx yang lain untuk semua x dalam domain. Begitupun sebaliknya, kalau yang minimum maka dia harus berlaku kurang dari sama dengan fx untuk setiap x dalam domainnya. Ini titik terjadi minimum dan nilainya adalah ini sama fx0. Oke, berikutnya ada teorema nilai ekstrim. Jadi kadang disebut ekstrim, ini kurang S ya, ekstrim. Kadang juga disebut nilai ekstrim. Oke, teoremanya jika f kontinu pada AB maka f mempunyai maksimum dan minimum pada AB. Jadi kalau fungsinya kontinu, kemudian ini selangnya tertutup ya, ada AB, maka pasti dia punya nilai maksimum dan minimum. Di sebagai contoh misalkan seperti ini A, ini B misalkan. Nah, seperti ini.
Jadi kalau di sini maksimumnya adalah di sini. Ini maksimum, kemudian minimumnya di ujung sini. Ini minimum. Karena dia lebih rendah daripada yang di sini. Maka dia minimum absolutnya ada di sini. Tapi kalau ini continue-nya tidak berlaku, misalkan ada fungsi yang dia tidak memiliki, yang tidak continue di selang AB, misalkan ini seperti ini, misalkan ini A, ini B, kemudian ini fungsinya seperti ini. Nah, kalau seperti ini maka dia tidak punya maksimum dan tidak punya minimum, karena yang ini dia naik terus sampai tak hingga. Jadi yang misalkan ini titik C, di kanannya C, ini dia naik tanpa batas. Kemudian yang di kirinya C ini turun tanpa batas. Jadi tidak punya maksimum dan tidak punya minimum. Kemudian ada suatu teorema Nah, jadi kalau ini selangnya tertutup. Nah, sekarang kalau selangnya terbuka bagaimana? Jadi jika F mempunyai nilai ekstrim, jadi punya maksimum atau minimum pada selang AB, ini selangnya terbuka, maka nilai ekstrim terjadi pada titik kritis. Jadi titik kritis ini ada dua. Yang pertama adalah titik stasioner, kemudian titik tidak dapat diturunkan. Nah, sekarang untuk mencarinya. Untuk mencari nilai ekstrim pada selang tertutup AB. Yang pertama kita cari, ditentukan titik kritis pada selang AB. Kemudian ini hitung nilai F. Jadi F X yang ketemu dari sini kita masukkan ke F-nya pada setiap titik kritis. Dan ini perlu kita hitung juga, dan titik ujung A dan B. Jadi ini titik ujungnya kan A, kirinya A, kanannya B. Jadi nilai ekstrim atau maksimum dan minimum itu bisa juga terjadi pada titik ujungnya. Jadi seperti ini. Jadi ini kan ujungnya A, ujung kirinya. Jadi ini minimumnya terjadi di X sama dengan A. Kemudian cari nilai maksimum dan minimumnya. Dan minimumnya. Oke. Kemudian ini saya beri untuk yang tidak tertutup. Tuh,
lebih susah mencarinya. Jadi nilai ekstrim pada selang yang terbuka, misalkan A, B, kemudian yang separuh terbuka seperti ini, atau juga selang tak hingga, dari min tak hingga sampai tak hingga itu lebih susah untuk dicari. Jadi karena dia tidak tertutup, jadi biasanya kita harus mencari dulu limit, misalkan seperti ini terbuka seperti ini, jadi limit menuju A dari kanan, kemudian limit menuju B dari kiri. Kalau ini kita cari limit X menuju minus tak hingga, limit X menuju tak hingga untuk membantu menyelesaikan mencari nilai ekstrim pada selang yang ada terbukanya. Jadi ini untuk selang minus tak hingga sampai tak hingga, nilai ekstrim dapat dicari dengan memperhatikan pertama kita hitung limit X menuju tak hingga dari Fx dan limit X menuju minus tak hingga dari Fx. Kemudian untuk selang A, B ini nilai ekstrimnya dapat dicari dengan memperhatikan limit X menuju A plus Fx dan limit X menuju B min dari kiri Fx. Nah, untuk lebih jelasnya ini saya sarankan kalian untuk melihat tabel 7.3 di halaman 204 di buku. Sekian, terima kasih.